Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yawman nadamah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Surah Al-Jumu'ah ini adalah salah satu di antara surah Madaniyah, surat yang diturunkan pada periode Madinah, yang mana sebagian besar pokok-pokok isi pembahasan daripada surah Madaniyah itu terkait dengan masalah hukum, penataan kemasyarakatan. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sudah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah, disediakan tempat yang bisa dijadikan sebagai pusat dakwah Islamiyah, yaitu di Masjid Nabawi, pusat ibadah sekaligus pusat pemerintahan. Masyarakatnya juga sudah siap, aturan juga sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasulnya, pemimpinnya Rasulullah langsung. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri, menjadi daulah Islamiyah atau negara Islam yang ideal, yang disebut dengan negara madani, negara yang maju, yang berperadaban. Nah, termasuk diantaranya surah Al-Jumu'ah ini yang diturunkan setelah surah As-Saff, tentang muqaddimah ataupun pengantar dari surat ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah tentang sejarah turunnya, kemudian tentang sebab turunnya, juga al-maudhu' wal maqasid, tentang tema dan tujuan diturunkannya surat ini, serta konsep analisa dalam hal khitab atau penerdaksi yang ada di dalam surat ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, surat ini dari sisi sejarah turunnya, bahwa surat ini turun setelah surah As-Saff yang telah disebutkan sebelumnya. Ia membahas secara tuntas tentang tema yang juga dibahas oleh surah As-Saff, namun dari sudut lain, dengan gaya bahasa yang lain dan sentuhan-sentuhan baru. Coba kita akan bandingkan kaitannya antara surah As-Saff dengan surah Al-Jumu'ah ini, kaitannya dengan munasabah ataupun korelasinya. Ada 4 poin korelasi keterkaitan antara surah Al-Jumu'ah dengan surah As-Saff ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surah As-Saff itu kondisi Nabi Musa bersama dengan kaumnya, serta bagaimana pengingkaran ataupun kemaksiatan, pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani.
Itu pernyataan Nabi Musa, wahai kaumku, kenapa kalian memberikan permusuhan ataupun menyakitiku? Mu'anniban lahum, beliau memberikan semacam peringatan yang keras kepada mereka karena pembangkangan tersebut. Wa dzakara fi hadhihi surah hal Rasul wa fadla ummatihi. Sementara pada surah Al-Jumu'ah ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kondisi Rasulullah dan keutamaan umat Islam ini, umatnya Rasul, tasyrifan lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, liyudhirul farqa bainal ummataini, untuk menunjukkan perbedaan antara dua umat ini, wa fadlal ummah al-islamiyah, dan menunjukkan keutamaan umat Islam. Kalau dulu memang Bani Israel disebutkan wa ta'ala wa anni faddaltukum 'alal alamin. Saat itu Allah memberikan kedudukan tinggi, kemuliaan kepada Bani Israel. Tetapi sejak diutusnya Rasulullah SAW dan ada umat Islam, maka bergeserlah posisi itu. Kedudukan tertinggi ditempati oleh umat Islam dengan firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk seluruh manusia. Jadi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel sudah lewat masanya, sudah saat itu saja. Kemudian digeser oleh umat Islam. Karena ini sekali lagi kembali kepada perilakunya. Umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, tidak taat kepada Rasulnya, maka begitu Allah mencabut keutamaan mereka dan digeser kepada umat Islam yang begitu memuliakan Rasulnya dan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang kedua, korelasi antara surah Al-Jumu'ah dan As-Saff ini tentang berita gembira yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam di dalam surah As-Saff dengan keberadaan kehadiran Nabi Muhammad atau yang disebut sebagai yang bernama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashshira, aku sekaligus memberikan berita gembira bi rasul, dengan datangnya rasul, ya'ti min ba'di, yang datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad ini. Jadi Nabi Isa memberitakan kegembiraan dengan datangnya Nabi Muhammad. Tsumma dzakara fi hadhihi surah, kemudian Allah menyebutkan pada surah Al-Jumu'ah ini, annahu huwallazi basyara bi Isa, bahwasanya Rasul kita Muhammad adalah yang diberitakan gembira oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan firman-Nya, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi informasinya, berita gembira ada di surat Saff lewat pernyataan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, sedangkan isi daripada berita gembira itu hadirnya Rasulullah SAW, diutusnya Rasul ke bangsa Arab, disebutkan di surah Al-Jumu'ah ini. Yang ketiga, khatamallahu ta'ala surat As-Saff as-sabiqa bil amri bil jihad wa sammahu tijarah. Allah mengakhiri atau menutup surah As-Saff yang sebelumnya dengan perintah untuk berjihad dan menamakannya dengan tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada mereka perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yang isinya adalah tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna, jadi iman pada Allah dan Rasulnya serta berjihad. Jadi jihad itu disebut tijarah, transaksi perdagangan antara Allah Ta'ala dengan kaum muslimin. Allah Ta'ala sebagai penjualnya, kaum muslimin sebagai pembelinya, dan yang dijadikan perdagangan yaitu jihad
bil anfus, dengan jiwa, dengan harta, sedangkan harganya yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam adalah surga. Itu perdagangan yang luar biasa. Kalau kita perdagangan di dunia, muamalah harganya biasa berupa uang, imbalan berupa materi. Tapi kalau perdagangan dengan Allah Ta'ala, harga imbalan yang diberikan kepada umat muslim yaitu surga, yang itu adalah tempat kebahagiaan yang abadi. Jadi jihad disebut dengan kata-kata tijarah. Sementara wa khatama hadhihi surah bil amri bil jumu'ah. Allah mengakhiri, menutup nanti surah Jumat ini dengan perintah untuk sholat berjamaah. Wa akhbara annahu khairun minat tijarati dunyawiyah, dan Allah beritakan bahwa sholat Jumat lebih baik daripada perdagangan dunia. Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Katakanlah, di sisi Allah lebih utama daripada kelalaian, sendagura, serta tijarah, perdagangan. Yang Allah Ta'ala berikan imbalannya dengan menghadiri sholat Jumat jauh lebih utama dibandingkan sibuk dengan harta dunia yang berupa perdagangan. Korelasi yang keempat adalah pada surat yang sebelumnya Allah merintahkan kepada kaum mukminin supaya mereka menjadi satu barisan di dalam peperangan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada orang-orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu, mereka berbaris rapi seperti dalam satu peperangan ini. Fanasaba ta'qiba suratil qital bi surati sholatil jum'ah, maka Allah Ta'ala mengkorelasikan, menyebutkan sesudah surat tentang masalah peperangan dengan surat tentang sholat Jum'ah allati tastalzimus shaf, yang harus dilaksanakan secara rapi barisannya. Li'annal jama'ata syartun fiha tuna sa'iri sholat, karena sholat berjamaah itu merupakan salah satu syarat untuk menunaikan sholat ya. Jadi sholat jamaah ada menghukumi wajib dan menghukumi sunnah. Kalau sholat Jum'ah ini pasti harus dilaksanakan dengan berjamaah ya. Kalau sholat-sholat yang lain ini boleh berjamaah, boleh sendiri, tapi lebih baik berjamaah. Jadi ada korelasi. Pada saat peperangan harus berbaris dengan rapi supaya tidak mudah dihancurkan oleh musuh dari berbagai macam sisi. Kalau sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat ini juga sama, harus dilaksanakan dengan rapi. Sehingga pernah ada kisah singkat itu ya, ada percakapan antara dua orang sahabat yang muslim dan yang kafir. Nah, dua orang ini saling ya dialog lah ya. Kemudian melihat satu kondisi ya, mungkin tayangan di televisi atau mungkin di siaran langsung ya, tentang kondisi pada saat mau dilaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi saat itu orang-orang dalam keadaan ya sebelum sholat ya, ada yang di luar, ada yang di serambi, ada yang duduk, ada yang berjalan, ada yang wudu dan sebagainya. Maka orang-orang ya sahabat yang muslim ini mengatakan, kamu percaya nggak bagaimana supaya orang-orang yang sibuk macam-macam ini nanti dalam waktu yang singkat, ya nggak lebih dari 5 menit, mereka ini langsung berbaris dengan rapi. Orang kafir ini nggak percaya karena dia mungkin belum mengamati ya, karena susah untuk mengkondisikan ribuan orang seperti itu dalam waktu 5 menit, susah. Nah ternyata ketika dikumandangkan iqamah, betul ya, tidak lama orang-orang sudah berbaris dalam kondisi yang sangat rapi. Maka barulah si sahabat yang kafir ini percaya, oh ternyata betul. Nah, sehingga dari fenomena itulah dia mendapatkan hidayah
bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersyahadat karena tidak mungkin sistem yang dibuat oleh manusia mampu untuk mengendalikan situasi dalam kondisi waktu yang sangat singkat. Ini sistem yang turun dari pencipta manusia, sistem yang sempurna, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itulah kurang lebih ya kaitan hikmah yang bisa kita ambil antara masing-masing di dua surat ini, surah As-Saff dan surah Al-Jumu'ah. Nah, kita lanjutkan poin yang kaitannya dengan surah isi daripada surah Al-Jumu'ah ini, bahwasanya ya, ada korelasi antara dua surat ini dan masing-masing adalah termasuk surah dari surah Madaniyah yang tadi sudah kita sebutkan sejarah turunnya. Kemudian di sana ada estafet risalah, kesinambungan risalah antara Nabi Adam alaihissalam, kemudian antara Bani Israel dan juga umat Islam, karena wihdatul khaliq, ada kesatuan pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada wihdatul risalah, kesatuan risalah, bahwasanya dakwah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul ini memiliki misi yang sama, yaitu misi tauhid, ani'budullah wastanibut taghut. Semua Nabi dan Rasul menyampaikan dakwahnya supaya umatnya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Semuanya sama, hanya saja pola modelnya yang berbeda-beda dari sisi wasilah dalam berdakwah, kemudian tanggapan dari masing-masing masyarakat itu juga berbeda, tetapi pasti ada mereka yang menerima dakwah dan ada yang menolak. Itu sebuah sunnah kauniyah atau sunnah robbaniyah. Ada pengikut kebenaran dan ada pengikut kebatilan. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak di antara para nabi yang berperang bersamanya para pendukungnya. Orang-orang yang mendukung dakwah para nabi itu banyak. Saat yang sama orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi juga banyak. Itulah sunnatullah, sunnah robbaniyah. Pertarungan antara hak dan batil terus terjadi sepanjang masa. Nah, surat berikutnya tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini atau surat ini ya. Nanti yang disebutkan walaupun hanya satu ayat, tetapi ini mewakili satu surat karena temanya sama. Surat ini mengarahkan isyarat itu kepada kasus tertentu yang terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan para sahabat di masjid pada saat khutbah Jumat. Pada saat itu tibalah salah satu kafilah, rombongan di antara kafilah-kafilah perniagaan. Ketika diumumkan tentang kedatangan kafilah dagang itu serta-merta, orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah tersebut bubar dan segera menuju tempat perniagaan dan permainan yang biasanya menyertai rombongan kafilah. Di sana disertai untuk mengumpulkan massa, ada memukul rebana, tarian siulan-siulan yang berdendang dan arakan-arakan sebagaimana yang terdapat dalam adat jahiliyah pada saat itu. Akhirnya para jamaah, para sahabat ini meninggalkan Rasulullah SAW berdiri sendirian menyampaikan khutbah, kecuali ada belasan saja orang yang mendalam ilmunya, para sahabat mulia, diantaranya ada Abu Bakar, Umar, tetap berkonsentrasi mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Nah, kondisinya seperti itu ya, karena mungkin mereka belum tahu hukumnya. Ada ketertarikan kepada dunia yang biasa mereka terlibat di situ, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Jumu'ah ayat yang ke-11
wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallah khairum minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sebagai teguran kepada para sahabat yang bubar tadi, bubar barisan dalam rangka untuk menyambut kafilah dagang dengan segala macam permainan rebana tari-tarian ini, meninggalkan Rasul sendirian. Nah, dikatakan Allah Ta'ala bahwasanya semua yang mereka datangi itu tidak lebih baik ya, daripada panggilan Allah Ta'ala yang berupa sholat Jumat ini. Nah, jadi itu teguran ya atas kekhilafan para sahabat yang itu juga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, teguran kepada sebagian ini al-maudhu' wal maqasid, tema dan sasaran dari surat ini, teguran kepada sebagian jamaah sholat Jumat saat Rasulullah setengah berkhutbah tadi. Ya, walaupun nantinya para sahabat ini kan menjadi khairu ummah, umat yang terbaik ya. Dan Rasulullah memberikan rekomendasi khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik abad yaitu abadku, generasi pertama sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi pengikut para tabi'in. Walaupun mereka ini 3 generasi terbaik, tapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang ini tidak bisa kita nafikan ya. Hal-hal yang baik, yang ideal menjadi teladan, hal-hal yang sifatnya itu kesalahan, kekhilafan ataupun penyimpangan-penyimpangan tertentu ya, itu menjadi pelajaran supaya kita tidak menirunya. Nah, termasuk ini ada teguran dari Allah Ta'ala langsung, tidak dibiarkan umatnya dalam kondisi yang tersesat. Kemudian upaya dan usaha untuk mendidik komunitas masyarakat Islam yang pertama sehingga mereka mencapai kesempurnaannya, lalu menjadi contoh teladan yang sangat langka dalam sejarah Islam dan sejarah manusia seluruhnya. Mereka generasi ideal yang sebelumnya dalam kondisi jahiliyah ditata sedemikian rupa oleh Rasulullah sehingga menjadi masyarakat yang sempurna ya, dalam tanda kutip, dari sisi idealisme dan juga semangat segala sisi ya, yang perlu untuk kita jadikan sebagai teladan itu. Maka Syekh Abdul Khalid menyebut tujuan surat ini adalah istima'ul muslimin wa wahdatuhum, perkumpulan dan persatuan umat Islam. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari tema dan sasaran di dalam ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, ada manhaj tahlil al-khitab, metode analisis serta arahan yang disampaikan di dalam surat ini. Di sana ada proses mubahalah melawan orang-orang Yahudi dengan ajakan kepada mereka untuk mengharapkan kematian bagi setiap pihak yang batil dan tidak jujur dalam pengakuannya. Hakikat mati yang tidak seorang pun bisa lari darinya, dan hakikat ini harus stabil dan permanen dalam jiwa orang-orang yang mengemban amanah Allah di muka bumi ini, agar mereka dapat melaksanakan taklif-taklifnya, beban-bebannya, dan mereka mengenal jalannya. Nanti lebih jauh kita akan bahas ya, ayat ini ya. Jadi ada tantangan yang Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka ini mengklaim sebagai orang yang terbaik, kekasih Allah, bahkan anak-anak Allah. Mereka menafikan keberadaan umat-umat yang lain, maka diberikan tantangan. Betul nggak? Apakah mereka siap menghadap Allah Ta'ala, ataukah sebaliknya justru mereka ingin berharap hidup panjang di dunia, sampai diilustrasikan di surah Al-Baqarah 1000 tahun mereka inginkan hidup di dunia. Jadi justru mereka takut dengan kematian, yang mana ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara.
Kematian itu sebuah hal yang pasti, tidak bisa kita menghindar. Masing-masing kita sudah ada jatah usianya. Kita tidak tahu sampai usia berapa Allah Ta'ala takdirkan kita masih bisa bernafas di dunia. Maka yang perlu kita siapkan bekal pada saat sesudah mati itu apa? Ketika kita di alam barzakh, bekal kita apa? Ketika kita di yaumul mahsyar nanti, saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, bekal kita apa? Saat kita dihisab nanti, bekal kita apa? Itulah yang harus kita persiapkan. Nah, itulah nasihat daripada kematian yang sangat banyak. Saudara kita sudah mendahului kita, tidak harus tua, tidak harus sakit. Orang yang sehat juga banyak yang meninggal, orang yang muda juga banyak yang meninggal. Maka ya kita suatu saat juga pasti mengikuti mereka, harus siap. Baik, itu tentang muqaddimah, pengantar yang ada di surah Al-Jumu'ah ini. Berikutnya yaitu ikhtiar al-hajatu ila risalah al-Muhammadiyah, kebutuhan kepada risalah Nabi Muhammad. Kemudian ada segolongan orang al-mahrum haqqan, orang yang terhalangi dengan sebenarnya. Kemudian juga tentang hatmiyatul liqa'illah wal isti'dad lidzalik, kepastian kita berjumpa dengan Allah dan harus mempersiapkan segala sesuatunya itu. Nah, umat Islam ini adalah umat pilihan yang kita sebutkan tadi, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kemudian di surat yang lain juga disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu karena Allah menjadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi di hadapan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi nanti ya. Jadi ini kaitannya dengan kesaksian Rasulullah dan umat Islam nanti di akhirat, ketika masing-masing Rasul membawa kaumnya. Maka datanglah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya. Ketika ditanya, wahai Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalahmu kepada umatmu? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Maka dikonfrontasi, ditanya kepada umatnya Nabi Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh, betulkah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah, sudah mendakwakan kalian dulu pada saat di dunia? Kata umatnya, belum ya Allah. Jadi umatnya mengingkari, berbohong dengan fakta yang sudah terjadi, ya, seolah-olah Allah tidak tahu, padahal Allah Maha tahu, tapi Allah ingin menguji umatnya. Apakah kalian sudah menerima dakwahnya Nabi Nuh? Katanya belum. Dikonfrontasi lagi kepada Nabi Nuh, bagaimana wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi atas apa yang telah kamu sampaikan kepada umatmu? Nah, seperti di pengadilan ini ya. Ini ada terlapor yang melapor, ini berbeda pernyataannya. Nah, terus ada semacam saksi ahli atau yang saksi yang betul menyaksikan. Siapa wahai Nabi Nuh yang bisa menjadi saksi? Kata Nabi Nuh, Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Walaupun kita datang di akhir zaman, tetapi kita diberikan hak untuk bersaksi atas dakwahnya Nabi Nuh. Allah terima itu. Allah terima kesaksian Nabi Muhammad dan umatnya ini. Nah, itulah korelasi yang ayat yang saya sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang seperti itulah Allah jadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, karena nanti kalian akan menjadi saksi, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah juga menjadi saksi. Nah, itulah umat pilihan. Walaupun kita umat akhir zaman, tetapi kita nanti menjadi saksi tentang dakwah yang disampaikan para Rasul kepada umatnya. Ketika umatnya melakukan pembelaan diri, tidak, seolah-olah belum menerima dakwah, maka mereka tidak bisa diterima alasannya. Ini saksinya umat Nabi Muhammad ini membela para Rasul dan menyalahkan para umatnya yang ngokong atau yang maksiat itu. Nah, itulah kelebihan umat Islam ini, umat pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, cuma sekalian, permulaan surat ini ya, ini tentang ahamiyatu an yab'atsa rasul min qaumihi, urgensi diutusnya rasul dari kaumnya. Permulaan surat menampilkan aktivitas permanen dari alam semesta untuk selalu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudus alisil hakim itu. Jadi inilah permulaan surat untuk menampilkan aktivitas permanen dari alam semesta untuk selalu bertasbih kepada Allah. Nah, di dalam surat ini ditampilkan salah satu aktivitas zikir yang paling utama, yaitu sholat. Di antaranya adalah sholat Jumat, mengosongkan diri untuk khusyuk di hadapan Allah, meninggalkan segala aktivitas lain termasuk perniagaan. Jadi alam raya bertasbih, kita manusia kaum muslimin bertasbih. Nah, bentuk tasbih itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah, menyebut dan mengingat Allah Ta'ala. Nah, yang paling utama yaitu ketika kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala dalam bentuk sholat. Dan di antara sekian sholat yang menjadi parameter tentang amal-amal kita, yaitu sholat berjamaah dalam bentuk sholat Jumat ini. Sholat Jumat ini tidak boleh kecuali dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali dalam kondisi yang darurat. Di dalam perjalanan boleh dengan teman-teman yang yang dalam kondisi safar, dan kalaupun sholat dalam kondisi musafir kan Jumat menjadi gugur ya. Tidak wajib sholat Jumatnya pada kondisi kita musafir, bisa kita sholat zuhur sendirian. Jadi itu kondisi-kondisi spesial yang disebut dengan rukhsah itu. Kalau kondisi yang biasa, yang normal, maka sholat Jumat ini wajib untuk dilaksanakan, kecuali yang udzur karena sakit atau karena dia dalam kondisi yang tidak mampu. Untuk yang laki-laki ya, kalau yang perempuan memang tidak wajib. Nah, kemudian disebutkan di dalam awal-awal surat ini tentang 4 sifat Allah Ta'ala. Al-Malik, Allah adalah Raja yang memiliki segala sesuatu sehubungan dengan perniagaan, di mana mereka saling lomba di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ditegaskan di sini Allah sebagai Malik. Kalau di surah Al-Fatihah bisa kita baca Maliki Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, Raja ataupun yang memiliki, nanti menguasai hari kiamat, yang memiliki segala sesuatu sehubungan dengan perniagaan, di mana mereka saling lomba di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau tadi sudah kita ceritakan ya, mereka berburu kepada dunia, maka dalam hal ini Allah pemilik dunia. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang kita buru, tidak perlu rebutan. Nanti Allah sebagai Raja, sebagai penguasa, pemilik alam raya ini akan memberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah, selama kita melakukan amal-amal kebaikan dan mencari ridhonya. Kemudian ditegaskan juga sifat Al-Quddus, Maha Suci. Setiap yang ada di langit, ruang angkasa dan di bumi mensucikan diri, membersihkan diri dan mengarahkan kepadanya segala bentuk pengagungan dan kesucian. Sehubungan dengan permainan, di mana mereka beramai-ramai membubarkan diri dan menuju ke arahnya, kemudian dari berzikir kepadanya. Allah ingatkan, Allah Maha Suci, Allah yang harusnya disucikan. Kenapa kalian malah sibuk mengurusi dunia? Allah Maha Suci dari segalanya ya, maka harus kita agungkan. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang kaitannya dengan kemuliaan Allah Ta'ala, yaitu Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Ini sehubungan dengan mubahalah yang diserukan atau tantangan yang diserukan kepada orang-orang Yahudi, dan sehubungan dengan kematian yang pasti menjemput manusia seluruhnya. Kemudian mereka kembali kepadanya dan dihisab. Ya Allah yang Maha Perkasa. Tidak level antara perbandingan Allah dengan makhluknya. Kalau di sini ya, orang-orang Yahudi menantang ya mereka menjadi umat yang terbaik tadi, maka ditantang, berani nggak mereka mati ini? Maka mereka tidak berani. Pada akhirnya mereka juga tidak berani. Jadi itulah mubahalah
yang diperintahkan Allah Ta'ala disampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah saat itu. Kemudian Al-Hakim Maha Bijaksana ini sehubungan dengan pilihan Allah terhadap orang-orang yang buta huruf untuk diutus kepada mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah. Semua itu adalah keserasian-keserasian yang sangat halus dan lembut, momen-momen yang serasi dan terkait antara permulaan dan hubungannya. Allah yang Maha Bijaksana memilih kenapa Jazirah Arab sebagai cikal bakal diturunkannya Rasul akhir zaman, kenapa Mekah dan Madinah dipilih sebagai kota yang diturunkan di situ wahyu berupa Al-Quran, kenapa dipilih seorang Rasul dari kalangan ummi bangsa Arab. Ini semua ada hikmah-hikmah yang kita harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, dan sebagian mungkin sudah kita singgung ya hikmah-hikmahnya, yang apabila kita kupas, mereka ini bangsa Arab dengan segala macam kejahiliaannya masih ada potensi-potensi kebaikan. Kalau masyarakat jahiliyah Arab menerima Islam, maka kita bisa mendapatkan tersebar luas ke dunia ya sampai saat ini. Hikmahnya yang luar biasa di situ. Kemudian jemaah sekalian, tentang al-ummiyin yang disebutkan di dalam ketika Allah Ta'ala mensifati ya huwaladzi ba'atsa fil ummiyin, Allah yang mengutus pada masyarakat ummi, ini ada 3 makna. Yang pertama, konon orang-orang Arab disebut sebagai orang-orang yang buta huruf atau ummiyin karena mereka umumnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini rata-rata, hanya sebagian kecil saja yang bisa baca tulis. Ya misalnya Umar bin Khattab, kemudian yang pakar adalah ada Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu nantinya, kemudian ada Abdullah bin Umar dan sebagian kecil sahabat. Rata-rata yang lainnya itu orang-orang yang buta huruf, sehingga ketika disebut orang Arab dari Jazirah Arab, khususnya dari Hijaz, Mekah, Madinah ini, maka orang-orang Yahudi biasa menyebut al-ummiyun, bangsa buta huruf. Jadi mereka melihat orang-orang Yahudi yang lebih seolah-olah lebih cerdas dan mendowngrade kedudukan orang-orang dari Arab ini, disebut ummiyin. Yang kedua, orang yang tidak bisa menulis sebagai orang ummi karena dinasabkan kepada kondisinya ketika dilahirkan oleh ibunya, dan kemampuan menulis itu terjadi dengan berlatih dan belajar. Ketika kita lahir dalam keadaan lemah, tidak punya ilmu, tidak tahu tentang segala sesuatu, maka kita harus berlatih dan belajar. Oleh karena itulah wahyu yang pertama-tama diturunkan supaya kita belajar. Iqra, bacalah. Jadi supaya kita belajar, apakah belajar untuk menulis, belajar membaca, yang dengan itu kita mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak mau belajar, kita terus dalam keadaan yang bodoh, tidak punya ilmu ya. Nah, ini pentingnya kita terus selalu belajar dan tidak merasa lebih tahu daripada orang lain. Makna yang ketiga, yaitu barangkali orang-orang yang tidak mampu menulis dinamakan sebagai orang-orang yang ummi adalah karena biasanya orang-orang Yahudi mengatakan kepada selain dari mereka, dari umat-umat lain, yaitu sesungguhnya mereka ini disebut Jaiyim, yang dalam bahasa Ibrani bermakna ummi, yang dinisbatkan kepada umat-umat lain karena mereka mensifati diri mereka sendiri sebagai anak-anak bangsa Allah yang terpilih, sedangkan orang-orang yang selain mereka adalah umat-umat yang diperbudak. Nah, inilah kesombongan Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada bangsa-bangsa lainnya. Nisbat ini dalam bahasa Arab dengan bentuk tunggal adalah umat yang ummiyun, dan kenyataan terakhir ini lebih dekat dengan tema yang ada di surat ini. Jadi makna yang ketiga inilah yang lebih dekat dengan tema pembahasan di surah Al-Jumu'ah ini.
Kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya tentang Rasul terakhir. Orang-orang Yahudi, mereka ini menunggu-nunggu Nabi terakhir dan berharap dari mereka. Dengannya bisa disatukan bangsa Yahudi yang tercerai-berai, itu harapan mereka. Namun hikmah Allah menentukan bahwa Nabi ini berasal dari Arab, dari umat yang bukan dari golongan Yahudi, bahkan bukan dari golongan Bani Israel. Allah telah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah hilang dari diri mereka kelayakan dan keahlian yang pantas menjadikan mereka sebagai pemimpin yang baru, yang sempurna bagi seluruh umat. Kaum Yahudi telah menyimpang dan tersesat sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saff yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada kedatangan Rasul akhir zaman yang sebenarnya mereka tahu ciri-cirinya secara lengkap, tapi karena Rasul akhir zaman ini bukan dari kalangan keturunan Bani Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub ini memiliki 12 orang anak, diantaranya ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin juga, termasuk Yahuda. Itulah yang menjadi keturunan dari Bani Israel. Nah, sedangkan Rasulullah itu bukan dari 12 orang ini, tetapi dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim, walaupun kalau diruntut sebenarnya sama. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, ujung-ujungnya kakeknya sama ya, tetapi ya itulah ya, tidak bisa dinalar bagaimana sifat mereka yang hasad, yang dengki. Mereka ingin sebenarnya akhir zaman, akhir Rasul ini datang dari keturunan Bani Israel, tetapi tidak, mereka menolaknya. Ada sebagian dari pendeta, pemuka agama orang-orang Yahudi yang menerima Rasul akhir zaman ini dan akhirnya masuk Islam, yang sudah pernah kita ceritakan. Ada Abdullah bin Salam ya. Ada lagi di Madinah ya, satu saat ketika Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat dalam sebuah majelis di Masjid Nabawi, tiba-tiba masuklah seorang Yahudi tanpa salam, tanpa minta izin ya, tiba-tiba masuk nyelonong dan merangsak ke saf terdepan. Di situ Rasulullah sedang mengajar seperti ini. Yahudi ini langsung duduk di belakang Nabi dan menjambak jubah beliau dan mengatakan, "Wahai Muhammad, bayar utangku," katanya begitu. Maka Nabi Muhammad menoleh kepada Yahudi, "Wahai Yahudi, apa yang kamu inginkan? Utangmu kan belum jatuh tempo ya, aku belum waktunya." Kata Yahudi ini, nggak peduli, sekarang bayar utangku, bayar utangmu ya. Beliau nggak marah, padahal para sahabat sudah marah-marah. Mereka sudah, kalau diinstruksikan itu sudah siap. Umar bahkan mengatakan, "Rasulullah, kalau Anda izinkan saya penggal lehernya." Itulah Umar yang temperamennya. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kamu pergilah ke Baitul Mal, ambilkan untuk Yahudi ini 20 sok kurma yang kalau dikuruskan mungkin sekitar 60 kg kurma. Terus tambah lagi, kasih bonus 20 sok." Kata Umar, "Untuk apa Rasulullah? Kalau 20 sok itu utang panjenengan, ini 20 sok lagi untuk apa?" Kata Nabi, "Ini sebagai kompensasi kamu telah menakut-nakuti dia, telah mengancam dia." Subhanallah ya, Nabi gak marah, tidak jengkel, tapi malah mau ngasih bonus kepada Yahudi ini. Maka keluarlah Yahudi ini bersama Umar, yang mereka beriring-iringan ya. Akhirnya Umar agak jengkel juga ini kepada Yahudi ini, mengambilkan 20 sok terus ngasih. Ketika dia mau ngambil 20 sok yang lain, Yahudi mengatakan, "Wahai Umar, apakah kamu tidak mengenal saya?" Kata Umar, "Aku nggak peduli, kamu sudah berbuat kasar pada Rasulullah, aku nggak peduli." Kata Yahudi ini, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah." Nah, mendengar nama ini Umar kaget. Zaid bin Sa'nah yang ahli dalam bidang Taurat, dia adalah pendeta Yahudi yang ahli dalam bidang Taurat. Umar bertanya, "Bukankah kamu tahu dalam kitab Taurat tentang ciri-ciri Rasul akhir zaman?" "Iya," kata Yahudi ini. "Justru itulah aku ingin membuktikan. Semua ciri yang ada pada kitab Taurat itu ada pada diri Muhammad itu. Hanya satu yang belum aku ketahui."
Apa itu? Bahwasanya sifat Rasul akhir zaman itu rahmatnya, kasih sayangnya mendahului amarahnya. Dan aku telah membuktikan itu wahai Umar. Maka saksikanlah Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam saat itu. Masya Allah ya, luar biasa. Itulah Yahudi yang kaya raya, pedagang yang sukses, yang pernah mengutang Rasulullah dan berbuat kasar ya. Tapi Nabi sosok yang penyabar. Telah dibuktikan kesabarannya, kasih sayangnya mendahului amarahnya, sehingga dia tertarik masuk Islam. Itu orang-orang tokoh Yahudi yang jumlahnya sedikit. Kalau dalam riwayat disebutkan tidak lebih 10 orang. Kalau seandainya dari 10 maka masuk Islamlah seluruh Yahudi yang ada di dunia. Nah, tapi buktinya tidak lebih dari 10, sehingga sekarang masih banyak orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam, belum dapat hidayah. Bahkan mereka memusuhi kepada kaum muslimin, khususnya Yahudi yang ada di Palestina. Nah, jemaah sekalian, tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah 129 kaitannya dengan ayat-ayat ini ya. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul, rasulan minhum, rasul yang dari mereka, kalangan mereka, yang memiliki misi yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha bijak. Jadi ini realisasi ya, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, akhirnya seorang Rasul Muhammad diutus. Bahkan sifat Allah yang disebutkan oleh Ibrahim dalam doanya Al-Aziz Al-Hakim juga disebutkan. Itu adalah sifat Allah yang sama yang terdapat dalam komentar tentang peringatan terhadap Allah dan pemberiannya di dalam surat ini, yaitu ayat yang ketiga, wa huwal azizul hakim. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Rasulullah ditanya oleh Abu Umamah, wahai Rasulullah, maka nabatu amrik, apa permulaan urusanmu? Kata beliau, dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Aku merupakan realisasi pengabulan doa bapakku Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa yang sudah kita singgung tadi. Waraat ummi annahu kharaja minha nur, dan ibuku bermimpi ketika mengandungku bahwa seolah-olah keluar dari dirinya satu cahaya atau adminhu kusur Syam, yang menyinari istana-istana dari Basrah yang terdapat di daerah Syam. Nah, itulah ya keistimewaan atau irhasat yang terjadi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, sudah ada isyarat-isyarat seperti ini. Demikianlah, mudah-mudahan dari sambungan penjelasan ini lebih memberikan keterangan dan pemahaman kepada kita tentang maksud dan tujuan keterangan yang ada di surah Al-Jumu'ah, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita semuanya, mendekatkan kita kepada Al-Quran, dan menjadikan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah pada saat meninggal dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.